Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini gua akan memberikan informasi seputar sentimen news cryptocurrency saat ini ya, yang harus gue sampaikan ke teman-teman semua. Oke, jadi kalau sebelumnya teman ya, saat ini kenapa harga cryptocurrency naik ya, karena nggak dipungkiri induk kripto juga mengalami kenaikan yang sangat-sangat cukup signifikan dalam kurun waktu 7 hari terakhir teman-teman ya. Hal itu berkaitan dengan persetujuan ETF teman-teman ya, dan alhasil menimbulkan spekulasi yang menyebabkan market cryptocurrency bisa mengalami up yang cukup tinggi, meskipun saat ini untuk persetujuan ETF itu masih dalam review teman-teman. Oke, dan masih cukup panjang ya dari hari H-nya nanti ya. Baru-baru ini ada info yang cukup menggelitik ya, yang harus gua kasih tahu buat teman-teman semua, teman-teman. Nah, kira-kira info apa nih, Bang? Apakah akan nantinya berdampak ke market cryptocurrency? Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena asli subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di CoinMarketCap market cap ya. Seperti biasa sebelum kita akan lanjut nih ke pembahasan sentimen cryptocurrency terbaru saat ini, kita akan cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini ya. Pertama gue akan lihat di Fear and Greed Index, terlihat masih sama seperti kemarin di level 71. Level keserakahan masih banyak di sini teman-teman ya. Artinya banyak orang yang nggak mau ketinggalan nih ya di momen-momen yang sudah menunjukkan momen peralihan bull run gitu teman-teman. Meskipun saat ini belum momen bull run teman-teman ya. Makanya gue sering kali bilang ke teman-teman semua bahwa kenaikan ini tuh belum permanen cuy. Masih ada potensi penurunan. Dan saat ini menempatkan harga Bitcoin berada di level 34.000 US dollar ya. Dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin tuh terkoreksi hingga 1,88, dan untuk Ethereum tuh di 1.700 ya. Untuk altcoin lainnya rata-rata juga terkoreksi tipis-tipis lah teman-teman ya. Jadi rata-rata nggak ada 1% ya untuk terkoreksinya saat ini teman-teman. Nah, kira-kira ada sentimen news apa mengenai cryptocurrency saat ini ya, selain di luar isu persetujuan ETF teman-teman. Oke, jadi ngomong-ngomong persetujuan ETF kemarin udah gue bahas ya, udah gue bahas semua ya mengenai ticker IBTC yang udah muncul, yang menyebabkan market crypto itu berspekulasi tinggi sehingga menyebabkan Bitcoin naik hingga ke level 35.000 US dollar, dan saat ini terkoreksi yang mempertahankan 34 ya untuk saat ini. Baru-baru ini teman ya, semenjak kemarin kejadian ticker pengungkapan ya teman ya untuk pengajuan ETF spot Bitcoin, di sini gue kutip juga dari cointelegraph.com, di mana katanya baru-baru ini BlackRock itu didenda 2,5 juta oleh SEC. Ada apa lagi nih ya? Tapi tenang teman ya, denda ini tuh bukan ditunjukkan untuk cryptocurrency ya, tapi kalau gue rasa denda ini ditunjukkan oleh penasehat investasi di BlackRock teman ya. Karena apa ya? Jadi dikabarkan teman ya, SEC menuntut atau mendenda penasehat investasi BlackRock ya sebesar 2,5 juta US dollar. Itu tuh berbarengan dengan data munculnya ticker BTC teman ya untuk pengajuan ETF spot. Makanya banyak orang yang memperhatikan hal ini juga. Jangan-jangan harga BTC udah hype, gara-gara ini BTC terjun lah. Kalau gue rasa tidak teman ya, karena untuk denda ini bukan ditujukan ke cryptocurrency ya. Jadi lebih tepatnya itu kasus di luar cryptocurrency teman ya, yang menyebabkan penasehat investasi BlackRock itu didenda hingga 2,5 juta US dollar. Jadi tetap tenang cuy ya, ini bukan sentimen negatif untuk cryptocurrency ya buat kalian yang membacanya. Tapi kalau kalian hanya membaca judul doang dan isi kutipannya ini sedikit ya, gue rasa kalian langsung berstatement bahwa ini ada hubungannya dengan kripto gitu teman ya. Nah, ternyata denda SEC terhadap penasehat investasi BlackRock ini mengenai investasi di Aviron ya. Di mana Aviron ini adalah salah satu perusahaan layanan keuangan terdiversifikasi, intinya seperti itu teman ya. Nah, di sini penasehat hukum SEC itu melakukan kesalahan teman ya. Katanya kesalahannya itu pihak BlackRock ya
salah mengartikan tingkat suku bunga Aviron dengan mengklaim bahwa tingkat suku bunga tersebut lebih tinggi dari yang sebenarnya. Atas kesalahan tersebut ya, di sini pihak SEC mendenda ya atau menuntut penasehat investasi BlackRock ya dengan 2,5 juta US dollar. Tapi hal itu disetujui oleh BlackRock, teman ya, karena BlackRock mengakui kesalahannya atas hal tersebut. Ya. Jadi ini nggak ada kaitannya sebenarnya dengan cryptocurrency. Tapi untuk newsnya ini SEC menuntut BlackRock ini pas berbarengan dengan munculnya ticker IBTC kemarin, ya teman. Jadi buat kalian kalau baca berita ya usahakan sampai habis, teman ya. Jangan sampai judul sama isi sedikit ini, teman ya, yang kalian baca. Takutnya salah memahami isi beritanya gitu, teman. Oke, jadi ini nggak ada hubungannya dengan cryptocurrency, teman. Oke, jadi hanya waktunya aja yang berbarengan. Oke, untuk berikutnya, teman ya, di sini Senator Cynthia ini menuntut Binance dan Tether nih, teman ya, dimana mereka itu mengirim surat meminta DOJ, teman ya, untuk menyelesaikan penyelidikan dan mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap Binance dan Tether, teman. Nah, ini ada apa lagi nih, cuy? Oke, dan kalau kita lihat di sini, teman ya, tuntutannya itu lebih mengarah katanya Senator AS atau yang bernama Cynthia Lamis ya. Meskipun kita tahu dia itu sebenarnya cukup bullish ya terhadap cryptocurrency, tapi di sini mereka itu menyarankan pengadilan untuk segera menyelidiki atau mempertimbangkan tuntutan terhadap Binance dan Tether. Nah, ada apa? Nah, katanya, teman ya, ada laporan bahwa mereka itu bertindak sebagai perantara Hamas dan terlibat dalam aktivitas terlarang. Oke, ini seperti yang udah gue jelasin sebelumnya ya teman ya, mengenai peperangan antara Hamas dan Israel, teman ya. Dimana di video live streaming gue kemarin gue menyebutkan ya bahwa peperangan ini jika terus berlanjut, yang gue takutin nantinya akan merembet ke dunia cryptocurrency. Nah, ternyata benar nih cuy. Di sini katanya ada laporan menurut Senator AS Cynthia Lamis ini bahwa pihak Binance dan Tether ya katanya itu saat ini bertindak sebagai perantara Hamas ya dan terlibat dalam aktivitas terlarang, teman. Katanya ya mungkin ada dana bantuan yang dikirim melalui Binance, teman ya. Dan di sini Binance dan Tether itu terlibat, kata Senator AS Cynthia Lamis ini, teman. Mereka juga men-share sebuah dokumennya ya atas pengajuan tuntutan ya atau penyelidikan lebih lanjut terhadap Binance dan Tether, cuy. Nah, apakah ini nantinya akan berdampak terhadap market cryptocurrency atas tuntutan dari salah satu Senator AS Cynthia Lamis ini, teman ya? Gue rasa dampaknya pasti ada lah, teman ya. Melihat market cryptocurrency adalah salah satu market yang sangat sensitivitasnya itu cukup tinggi, apalagi mengenai isu-isu seperti ini gitu, teman. Jadi di sini ada dua lembar ya, teman ya. Lembaran tuntutan ya untuk Binance dan Tether gitu, teman. Nah, hal ini juga gue kutip dari Wager.guru ya, di mana Wager.guru ini juga memberitakan hal yang sama, di mana anggota parlemen AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Binance dan Tether, teman ya. Jadi setelah kita senang-senang ya dengan info ETF spot Bitcoin saat ini, kita dilihatkan ya, teman ya, mengenai parlemen AS yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Binance dan Tether ya. Kita tahu peran mereka berdua di dunia cryptocurrency itu cukup besar. Nah, kalau kedua ini terkena masalah, otomatis gak usah ditanya apa yang akan terjadi di dunia cryptocurrency gitu, teman. Oke, karena tadi yang udah gue infoin ya teman ya, bahwa salah satu senator AS Cynthia Lamis mengajukan tuntutan ke Departemen Kehakiman atau DOJ ini ya untuk menuntut atau menyelidiki Binance dan Tether terkait posisinya saat ini ya yang dituduh bertindak sebagai perantara Hamas untuk aksi teroris, katanya seperti itu, teman ya. Padahal kita tahu Hamas itu ya bukan teroris gitu, teman ya. Dia membela atau mempertahankan tanah Palestina itu gitu, teman ya, dengan dari serangan Israel gitu, teman. Namun ya kita tahu, teman ya, Israel kan di backing oleh AS gitu, teman ya. Tentunya ketika Hamas nyerang Israel, otomatis media barat menginfokan sebaliknya. Intinya seperti itulah, teman. Nah, di sini katanya pihak Binance dan Tether itu menjadi perantara untuk aktivitas transaksi untuk dukungan ke Hamas. Intinya seperti itulah, teman ya. Oke.
Dan di sini teman ya, Parlemen AS tuh katanya meminta Departemen DOJ untuk mengevaluasi secara hati-hati sejauh mana Bannon dan Tether itu memberikan dukungan berbentuk material dan sumber daya untuk mendukung terorisme ya, melalui pelanggaran undang-undang sanksi yang berlaku dan undang-undang kerahasiaan bank, teman. Oke, jadi artinya di sini saat ini ya, Bannon dan Tether tuh dituntut memberikan dukungan material terhadap terorisme, teman-teman ya. Oke, yang ini menyangkut Hamas, teman-teman katanya. Tapi di sini Senator Cynthia Lamis tuh mengatakan seperti ini. Dalam hal keuangan gelap ya, kripto bukanlah musuhnya, namun pelaku kejahatanlah yang menjadi musuhnya. Jadi ini perlu ditanda kutip yang besar, teman-teman ya. Bahwa artinya di sini memang Senator Cynthia Lamis ingin memerangi kejahatannya atau keuangan gelapnya ya, bukan cryptocurrency-nya. Artinya meskipun ini gak secara langsung berdampak ke market cryptocurrency, teman ya, di sini ada sinyal-sinyal positif ya yang diberikan oleh Senator AS Cynthia Lamis terhadap cryptocurrency ya, karena mereka ingin memerangi keuangan gelapnya, bukan cryptocurrency-nya. Meskipun dia mendukung kripto, tapi kalau dia udah menyangkut Bannon dan Tether gitu teman ya, itu sama aja, itu akan berdampak ke market cryptocurrency gitu teman. Paling nggak masih ada signal positif terhadap cryptocurrency teman. Di sini ada info yang diperbarui nih teman ya. Katanya ya, dengan informasi atau pernyataan dari Senator AS Cynthia Lamis itu yang menuntut Bannon dan Tether, di sini Tether itu mengeluarkan pernyataan terbarunya nih teman ya. Katanya secara khusus mereka itu akan yakin akan adanya komunikasi langsung dan transparan ya, dan menganggap perlu untuk menangani laporan-laporan yang ada. Artinya mereka itu akan secara khusus teman ya, meyakinkan atau akan berkomunikasi langsung nih secara transparan ya, mungkin di pengadilan DOJ itu teman ya, atas tuntutan salah satu senator AS Cynthia Lamis itu teman. Dan di sini pihak Tether juga menyatakan teman ya, bahwa sejumlah besar dana terlarang yang disalurkan melalui mata uang kripto menurut Tether itu berpredikat pada interpretasi data yang sangat salah katanya teman ya. Dan katanya mereka juga membahas ketidakjujuran terkait pernyataan adanya hubungan antara aktivitas kriminal dan aset digital secara khusus ya. Jadi artinya di sini Tether juga menyangkal tuduhan dari Cynthia Lamis tersebut gitu teman. Dan sejauh ini menurut si Tether ya, mereka itu sebenarnya telah memperkuat kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan uji tuntas sebelumnya gitu teman ya, yang menyangkut mengenai protokol, mekanisme verifikasi dan mitra yang telah bekerja sama dengan Tether. Jadi artinya kecil kemungkinan ya untuk Tether itu digunakan dengan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh Cynthia Lamis terhadap Bannon dan Tether itu teman ya. Karena apa? Sejauh ini ya Tether itu telah berkolaborasi dengan 31 lembaga penegak hukum di 19 yurisdiksi ya, untuk mengatasi hal-hal seperti ini yang dituduhkan Cynthia Lamis terhadap Tether ya dan Bannon teman. Nah, dengan kolaborasi 31 lembaga dengan 19 yurisdiksi ini ya, selama ini semenjak Tether diterbitkan sampai sekarang, Tether sudah menghasilkan 835 juta dana terlarang yang disita di platform mereka sejak awal berdiri si Tether. Artinya apa? Artinya Tether di sini benar-benar menyangkal tuduhan Cynthia Lamis yang sudah diajukan ke DOJ teman ya, atau Departemen Kehakiman teman. Oke? Jadi kasarnya Tether tuh mau bilang, lu jangan asal ngomong Cynthia Lamis ya, gue selama ini udah kerjasama dengan 31 lembaga penegakan hukum, lu nuduh gue menjadi salah satu perantara sindikat teroris, intinya seperti itu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi teman-teman ya, news ini ya, kalau tuntutannya diperpanjang tentunya ini akan menjadi drama baru ya di dunia cryptocurrency ya, dengan menuntut Bannon dan Tether. Meskipun tadi secara kuat Tether mengungkapkan sangkalannya terhadap tuntutan si Cynthia Lamis itu teman ya. Ada ya setelah SEC ada tuntutan seperti ini gitu teman ya. So itu seperti yang udah gue katakan bahwa space waktu untuk persetujuan ETF masih panjang. Gue rasa space tersebut tuh nantinya akan banyak
banyak drama-drama baru tercipta. Jadi so kalian tetap hati-hati dan tetap dior ya. Oke, jadi itu tadi sentimen news mengenai cryptocurrency. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.